Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa dalam program Night Call pada malam hari ini bersama saya, Pendeta Ruth Harjo Winoto Antung, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Iman Banten. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, curahkanlah Roh-Mu yang kudus atas kami saat kami bersama akan membaca, mendengar dan merenungkan sabda-Mu, sehingga dengannya kami boleh tertuntun untuk mengerti dan juga benar-benar firman Tuhan hidup menjadi berkat dalam diri kami masing-masing menjalani kehidupan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari surat Yohanes yang kedua pasal 1 ayat 12 hingga 13 demikian. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat saya remaja, salah satu yang menjadi tren pada waktu itu adalah sahabat pena, korespondensi, surat menyurat kepada mereka yang kita pilih untuk menjadi sahabat pena kita. Kalau perjalanan surat menyurat itu sudah berlangsung lama, maka biasanya ada harapan yang sangat besar, kerinduan untuk bisa berjumpa, berinteraksi secara langsung, yang selama ini hanya terjadi dengan surat menyurat. Dan karena persahabatan walau melalui surat menyurat sudah banyak curhat, bercerita, keterbukaan, ada harapan untuk berjumpa. Kalau kemudian itu terjadi, waduh, sukacitanya luar biasa. Rupanya tanpa disadari, perjumpaan dalam ruang yang real, hal yang membawa berkat tersendiri. Demikian juga ketika kita jalin surat menyurat dengan satu komunitas di mana kita pernah ada, lalu kalau ada hal-hal tertentu yang sedang digumuli oleh komunitas tersebut, kita juga begitu terasa berat. Tentu dalam proses surat menyurat, hal-hal yang disampaikan lebih terbatas. Ada harapan kalau jumpa, apa yang dapat kita berikan untuk bersama-sama menanggung berbagai persoalan, mencari solusi bersama. Seperti itu. Nah, sahabat GPIB yang terkasih, Yohanes sang rasul yang juga menaburkan benih kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus, bergumul mendengarkan atau mengetahui tentang jemaat yang sedang mengalami goncangan karena adanya para pemberita-pemberita ajaran yang menyesatkan, atau biasa juga disebut sebagai guru-guru palsu yang menyampaikan hal-hal yang berbeda dari kebenaran Injil Kristus, terutama penolakan mereka tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan yang datang
berjumpa dengan manusia ke dalam dunia ini. Yohanes sangat bergumul dan kemudian ia menyurati jemaat, menyampaikan beberapa hal yang begitu penting yang dirasa perlu untuk menguatkan jemaat, juga mengarahkan agar supaya mereka itu tetap pada keyakinan yang sudah mereka terima tentang kebenaran Injil Kristus, agar supaya mereka tidak menjadi goncang, apalagi meninggalkan keyakinan yang sudah mereka terima tersebut. Lalu Yohanes merasa begitu berat pergumulan yang dihadapi oleh jemaat, dan ada dorongan atau keinginan yang sangat kuat dari diri Yohanes sebagai rasul untuk datang berjumpa secara langsung dengan jemaat untuk lebih banyak menyampaikan hal-hal yang dirasa sangat berarti untuk menolong mereka dalam pergumulan dan goncangan tersebut. Sehingga Yohanes menuliskan seperti yang kita baca tadi ayat 12 ya. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Jadi ada harapan yang besar, kerinduan yang dalam untuk berjumpa, dan lebih daripada itu juga bagi Yohanes sebuah perjumpaan membawa sukacita tersendiri yang berbeda tentunya dengan kalau itu hanya terjadi dalam proses surat menyurat. Nah, para sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, rupanya apa yang dialami oleh Yohanes dalam pergumulan tersebut, dan juga seperti contoh yang saya sampaikan di atas, pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial itu sadar atau tidak juga membutuhkan adanya interaksi yang dapat terjadi atau perjumpaan yang dapat terjadi secara langsung. Ada hal-hal yang berbeda ketika perjumpaan itu terjadi tidak dalam ruang yang real ya. Dan bahkan kita bisa merasakan hal-hal yang sangat membawa suasana sukacita. Kita juga bisa mengambil contoh ya, kalau sekarang banyak perjumpaan komunitas yang bisa terjadi, dan itu juga tentu karena adanya kemudahan-kemudahan yang kita peroleh di era budaya digital saat ini. Sehingga ketika era digital menjadi bagian kita, kemudahan terjadi, perjumpaan atau interaksi secara langsung semakin dimungkinkan ya bagi kita yang mungkin sudah kehilangan jejak sekian waktu lamanya. Dan perjumpaan itu membawa sukacita tersendiri. Sahabat GPIB yang terkasih, Yohanes menyampaikan hal itu tentu dengan dasar yang paling utama adalah karena adanya rasa tanggung jawab yang besar yang dibungkus dengan rasa kasih yang kuat terhadap jemaat yang kepada mereka sudah ditaburkan kebenaran Injil Kristus. Jadi itu prinsip yang paling kuat yang ada, kepedulian, rasa kasih, juga rasa tanggung jawab agar supaya mereka tidak berpaling, tidak beralih dari kebenaran yang sudah diterima. Ini hal yang sangat mendasar dari setiap harapan atau kerinduan terjadinya perjumpaan dengan orang-orang, sahabat-sahabat
komunitas di mana kita pernah menjadi bagian di dalamnya. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita sudah mulai setelah beberapa waktu lamanya mulai kembali dapat mengalami perjumpaan dalam persekutuan berjemaat secara dalam ruang yang real ya, setelah kita sudah semakin dimungkinkan karena kondisi pandemi yang boleh dikatakan sudah memungkinkan pertemuan-pertemuan dilakukan, tetapi tentu saja dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang sangat ketat. Dalam sebuah ibadah keluarga, ketika sharing dilakukan dengan perjumpaan persekutuan yang sudah mulai dilakukan secara langsung, secara dalam ruang yang real, maka rata-rata merasakan sukacita tersendiri, merasakan bagaimana kerinduan yang begitu dalam selama ini yang terputus ya, banyak terputus karena kondisi pandemi, dan itu mulai terjawab dan ada harapan yang kuat untuk semakin mempererat persekutuan yang di dalamnya sama-sama dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh cinta kasih, saling memberikan topangan, saling mendorong untuk memiliki semangat membangun kehidupan yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang kebenaran dan Sang pemberi harapan pasti dalam kehidupan kita. Nah, sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, kita renungkan bahwa di Minggu Advent ini kita akan menyambut kedatangan Tuhan yang datang melalui Yesus Kristus yang menjumpai kita manusia dalam ruang yang real di tengah-tengah kehidupan dalam dunia ini. Kehadiran Kristus karena kasih-Nya yang besar, karena juga kepekaan akan apa yang menjadi kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk diangkat dari jurang maut, diarahkan untuk melihat hal yang mulia dan kekal melebihi kefanaan dunia ini. Kedatangan Kristus yang siap kita sambut di dalam Minggu Advent ini memberikan semangat yang besar bagi kita untuk membangun kehidupan ini, dan kemudian kita juga belajar merenungkan Kristus yang menjumpai, mau berinteraksi, dan itu juga menjadi cerminan teladan bagi kita dalam menjalin relasi dalam ruang yang real, perjumpaan, persekutuan yang dibangun dengan dasar cinta kasih, kepedulian yang membawa kita membangun kehidupan lebih baik dan menjadi berkat ke depan. Apakah itu berarti langkah mundur di era digital, di mana kita juga menemukan banyak kenyataan perjumpaan secara virtual yang dinikmati? Bukan demikian. Itu justru menjadi kekayaan bagi kita di dalam membangun, menjalin relasi persekutuan yang membawa kita terarah kepada Kristus dan kebenaran firman-Nya, sehingga kita terus juga berkreasi dalam berbagai pelayanan secara virtual yang dilakukan, tetapi juga kita juga tidak meninggalkan, tapi juga kita bisa meningkatkan dengan perjumpaan-perjumpaan yang dilakukan secara atau dalam ruang-ruang yang real ya, perjumpaan interaksi yang terjadi dalam dunia atau ruang yang real tadi, sehingga semakin kuatlah kita, semakin kayalah kita dalam membangun kehidupan
untuk menyikapi berbagai tantangan, menyikapi berbagai masalah-masalah yang kita hadapi dalam perjalanan dan pergumulan kehidupan beriman kita. Kita berjalan bersama dalam kekuatan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang kita siap sambut kedatangannya, yang mau berjumpa dengan kita di tengah-tengah dunia ini untuk membawa harapan yang pasti tentang kehidupan yang semakin menyatakan kemuliaan Tuhan, berkualitas, dan mengarahkan kita pada sesuatu yang pasti, sesuatu yang kekal, yang menjadi tujuan dan harapan kehidupan setiap orang yang beriman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami di Minggu Advent ini boleh merenungkan tentang Kristus Yesus Tuhan kami yang mau datang dan menjumpai kami di tengah realitas kehidupan kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk dapat menjalani dan membangun kehidupan yang terarah pada kebenaran firman-Mu, terarah terhadap karya keselamatan Tuhan yang mulia dan kekal itu. Lalu kami juga diajar oleh-Mu melalui kehadiran Engkau yang mau menjumpai kami untuk dapat menjalin satu kehidupan yang membangun hidup persekutuan bersama, berjumpa dengan diri yang dilandasi rasa kepedulian, kasih yang kuat untuk saling menopang, saling menguatkan, saling memberikan semangat untuk tetap di jalan berkat dan jalan keselamatan Kristus yang sudah Engkau berikan bagi manusia dan dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus mau berpaut kepadamu dan dalam firman-Mu yang terus menuntun perjalanan kehidupan ini. Kini kami akan beristirahat di malam hari ini dalam tidur. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, lalu kami boleh bangun kembali dengan kekuatan yang baru, kesehatan anugerah Tuhan, menjalani hari esok anugerah Tuhan dengan berbagai tugas tanggung jawab kami yang Tuhan boleh percayakan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa di sorga, ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Sang Firman yang hidup, yang terus menyertai perjalanan dan pergumulan kehidupan beriman kami. Amin. Selamat malam para sahabat GPIB, selamat beristirahat dalam penyertaan dan kasih sayang Tuhan Yesus.